Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haisa, NIM 202109012, Prodi S1 Kebidanan, semester 2, Kampus Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil materi saya dengan judul Endokrinologi dalam proses reproduksi manusia dan tumbuh kembang. Endokrinologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mengenai penyakit pada sistem endokrin serta sekresi spesifiknya yang disebut dengan hormon. Sedangkan sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Dan kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfa, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Kelenjar utama sistem endokrin terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem syaraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil, yang terletak tepat di bawah talamus yang berukuran sangat kecil. Adapun hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus, yang pertama hormon antidiuretik, yaitu penyerapan air ke dalam darah oleh ginjal. Yang kedua, oksitosin, yaitu terlibat dalam organisme, kemampuan untuk percaya, suhu tubuh, siklus tidur, dan pelepasan ASI. Yang ketiga, tiroliberin, yaitu memicu pelepasan tiroid stimulating hormon yang merangsang pelepasan hormon tiroid yang mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan perkembangan. Yang kedua, kelenjar hipofisis. Disebut juga master of plant karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ endokrin dan berukuran seperti kacang polong. Adapun jenis-jenis hipofisis, yang pertama hipofisis anterior, yaitu menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis. Yang kedua, lobus intermedia, yaitu menghasilkan hormon melanotropin yang merangsang melanosit, yaitu sel-sel yang mengandung pigmen. Yang ketiga, hipofisis posterior, yaitu kelenjar dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan dengan depan trakea, melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dexter dan lobus sinister. Saling berhubungan masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah yodium eksogen yang masuk ke dalam tubuh. Sumber utama memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Adapun hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, yang pertama tiroksin, yaitu mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang kedua, kalsitorlin, yaitu mempengaruhi pertumbuhan dalam mengubah tirosin. Dan yang ketiga yaitu tridofionin, yaitu mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh. Yang keempat, kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid.
terdapat 2 pasang yang terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 kali 5 kali 5 mg, berat keseluruhan lebih kurang dari 120 mg. Adapun hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid yaitu parathormon, yaitu berperan dalam peraturan pemakaian ion kalsium dan fosfat pada jaringan. Beberapa dalam mengendali kalsium dan dalam darah. Yang kelima, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediasterium di belakang os sternum di dalam rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30 sampai 40 gram dan setelah dewasa akan mengerut. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin, yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Adapun hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus, yaitu hormon timosin, memiliki fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Yang keenam, kelenjar pinealis terdapat di dalam vertikal otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Kelenjarnya menonjol dan mesensa avanol ke atas dan ke belakang coliculus superior. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Yang ketujuh, kelenjar pankreas. Fungsi pankreas memiliki endokrin dan eksokrin. Eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan cairan berupa enzim melalui salurannya sendiri, sedangkan endokrin adalah mengeluarkan hormon. Yang kedelapan, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kelenjar kelamin pada perempuan dan kelenjar kelamin pada laki-laki. Kelenjar kelamin pada perempuan terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan, yang pertama estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Yang kedua, progesteron mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Kelenjar kelamin pada laki-laki terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron, yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Adapun cara kerja kelenjar endokrin. Secara umum, kelenjar endokrin bertanggung jawab atas hampir proses dalam tubuh yang berlangsung lambat, mencakup pertumbuhan sel, tumbuh kembang badan, proses reproduksi, serta metabolisme. Sedangkan proses tubuh yang berlangsung lebih cepat, misalnya pernapasan dan pergerakan tubuh, diatur oleh sistem saraf. Dalam sistem endokrin, kelenjar dan hormon bagaikan sebagai fondasi. Hormon merupakan senyawa kimia yang tugasnya mengirim informasi dan perintah dari sel satu ke sel lainnya. Masing-masing hormon dirancang khusus untuk bekerja spesifik pada sel-sel tertentu. Oleh karena itu, banyak hormon berbeda yang hilir mudik di dalam aliran darah. Endokrinologi dalam proses reproduksi manusia dan tumbuh kembang. Tubuh manusia diatur oleh beragam senyawa kimia. Sistem kelenjar endokrin merupakan salah satu sistem.
utama pada tubuh yang mengkoordinasikan senyawa-senyawa kimia tersebut. Kinerja sistem endokrin berdampak kepada hampir seluruh sel, organ, serta berbagai fungsi di tubuh manusia. Itulah tadi materi saya dengan judul endokrinologi dalam proses reproduksi manusia dan tumbuh kembang. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.